Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ahmadi dengan NPM 2308 1080 1001. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester basis data dan penelusuran SQL. Di mana ini adalah IRB yang akan digunakan, terdiri dari 4 entity, yaitu ada hotel, karyawan, kamar, dan pengunjung, di mana setiap entity ini memiliki atributnya masing-masing. Nah, langkah yang pertama yaitu adalah klik tabel. Tabel yang pertama dibuat adalah tabel hotel. Tabel hotel ini terdiri dari ID hotel, nama, lokasi, dan level. Nah, primary key itu adalah ID hotel karena ID hotel ini bersifat unik dan dapat membedakan dari hotel yang satu dengan hotel yang lainnya, sehingga memenuhi sesuai dengan pengertian dari primary key. Kemudian ada tabel karyawan. Tabel karyawan terdiri dari ID karyawan, nama, umur, alamat, jabatan, gaji, dan ID hotel. Nah, yang menjadi primary key-nya itu adalah ID karyawan, karena dia bersifat unik dan tidak ada yang sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Kemudian terdapat foreign key. Foreign key-nya itu ID hotel, yang berasal dari tabel hotel. Nah, foreign key itu adalah kolom yang akan menghubungkan antara tabel karyawan dengan tabel hotel. Kemudian ada tabel kamar yang terdiri dari nomor kamar, lokasi, keunggulan, dan ID hotel. Yang menjadi primary key-nya itu adalah nomor kamar. Karena nomor kamar ini bersifat unik dan tidak ada yang sama antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya, memenuhi pengertian dari primary key. Dan terdapat foreign key ID hotel dari tabel hotel. Kemudian ada tabel pengunjung yang terdiri dari nomor KTP, nama, nomor HP, alamat, dan status. Dan yang menjadi primary key-nya itu adalah nomor KTP. Kemudian ada tabel sewa. Tabel sewa ini adalah yang menghubungkan antara tabel kamar dan tabel pengunjung. Di mana tabel sewa terdiri dari ID sewa, tanggal check-in, nomor kamar, dan nomor KTP. Nah, yang menjadi primary key-nya itu adalah ID sewa. Sedangkan foreign key-nya itu adalah nomor kamar dari tabel kamar dan nomor KTP dari tabel pengunjung. Kemudian insert data. Pertama, insert data ke dalam tabel hotel, di mana saya memasukkan beberapa data ke dalam tabel hotel yang terdiri dari ID hotel, nama, lokasi, dan level. Di mana ID hotelnya dapat dilihat bahwa bersifat unik, ada yang sama antara hotel yang satu dengan hotel yang lainnya. Nah, ini adalah tampilan tabel hotel setelah dimasukkan data. Kemudian ada tabel karyawan. Saya memasukkan beberapa data yang terdiri dari ID karyawan, nama, umur, alamat, jabatan, gaji, dan ID hotel. Nah, di sini juga terlihat bahwa ID karyawan ini berbeda-beda, tidak ada yang sama antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya. Nah, ini tampilan tabel karyawan setelah dimasukkan data. Kemudian ada tabel kamar. Saya memasukkan beberapa data yang terdiri dari nomor kamar, lokasi, keunggulan, dan ID hotel. Nah, nomor kamar ini menjadi primary key dan dapat dilihat bahwa sifatnya itu unik, tidak ada yang sama antara kamar yang satu dengan kamar yang lainnya. Kemudian ini adalah tampilan tabel kamar setelah dimasukkan data. Selanjutnya ada tabel pengunjung. Saya masukkan beberapa data yang terdiri dari nomor KTP, nama, nomor HP, alamat, dan status. Nah, ini adalah tampilan tabel pengunjung setelah dimasukkan data. Selanjutnya yaitu tabel sewa. Saya memasukkan beberapa data ke dalam tabel sewa yang terdiri dari ID sewa, nomor KTP, nomor kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out. Nah, ini adalah tampilan dari tabel sewa setelah dimasukkan data. Selanjutnya ada update. Di sini saya melakukan update pada tabel karyawan dengan nama Naila, alamatnya menjadi Mandailing Natal. Nah, bisa dilihat bahwa pada tabel sebelum dilakukan update, karyawan atas nama Naila memiliki alamat Panyabungan. Sedangkan setelah dilakukan update, karyawan atas nama Naila sudah berubah alamatnya menjadi Mandailing Natal. Kemudian ada delete. Ini saya melakukan delete pada tabel karyawan dengan nama Sisil. Nah, ini sebelum dilakukan delete dapat dilihat bahwa terdapat karyawan atas nama Sisil. Nah, sedangkan setelah dilakukan delete, karyawan atas nama Sisil sudah tidak tersedia di dalam tabel. Kemudian ada select. Select kolom tertentu. Di sini saya melakukan select pada kolom nama, nomor HP, dan status dari tabel pengunjung. Kemudian ada select dengan where. Ini saya melakukan select dari tabel pengunjung dengan statusnya itu VIP. Kemudian ada select dengan operator N. Di sini saya melakukan select dari tabel pengunjung, di mana namanya pengunjung itu adalah Budi dan alamatnya itu adalah Bandung. Nah, terlihat bahwa yang keluar adalah pengunjung Budi dan alamatnya adalah Bandung. Nah, di sini ada tabel OR, di mana saya melakukan
select terhadap tabel pengunjung, di mana alamatnya itu Jakarta ataupun alamatnya itu Surabaya, or alamat Surabaya. Nah, di sini terlihat bahwa yang keluar adalah tabel pengunjung yang memiliki alamat Jakarta ataupun alamat Surabaya. Selanjutnya itu ada not like. Ini saya melakukan select pada tabel karyawan, di mana alamatnya itu not like as persen, yang artinya select yang dilakukan itu adalah dari tabel karyawan dengan alamatnya itu eh, selain dari huruf S pada huruf pertamanya. Kemudian ada select dengan operator between. Ini saya melakukan select pada kolom tanggal check-in, tanggal check-out dari tabel sewa, di mana nomor kamarnya itu berada di antara 205 dan 207. Dan ini adalah output yang keluar. Kemudian ada fungsi agregat. Yang pertama ada sum. Sum ini merupakan menjumlahkan satu kolom yang bersifat numerik. Di sini saya melakukan select sum gaji dengan menggunakan alias total gaji dari tabel karyawan. Kemudian ada average. Average ini merupakan rata-rata dari tabel numerik juga. Nah, ini saya melakukan select average gaji dan memberikan alias rata-rata gaji dari tabel karyawan. Kemudian ada count. Count ini untuk menjumlahkan baris pada satu tabel, di mana saya melakukan select count lokasi dan memberikan alias jumlah kamar dari tabel kamar, di mana terlihat bahwa jumlah kamar itu ada 14. Kemudian ada group by dan order by. Ini saya melakukan set status, count nomor KTP dengan alias jumlah pengunjung dari tabel pengunjung dengan mengelompokkan berdasarkan status, group by status. Di mana statusnya itu ada regular dan VIP. Regular jumlah pengunjungnya ada 4 dan VIP ada 3. Kemudian ada order by. Sini saya melakukan select nama, jabatan, gaji dari tabel karyawan dengan mengurutkan gajinya berdasarkan gaji tertinggi hingga gaji terendah. Karena di sini ada fungsi order by dan juga ada days. Selanjutnya yaitu cross join. Cross join ini adalah menggabungkan dua tabel. Kemudian ada inner join yang merupakan irisan dari dua tabel. Nah, ini adalah irisan dari tabel hotel dan tabel karyawan. Kemudian ada full join. Full join itu adalah gabungan dari left join dan right join. Melihat kondisi suatu data dan menampilkan minimal satu data yang memenuhi kriteria tertentu. Kemudian ada axis, di mana axis ini adalah melihat data yang ada. Kemudian create table virtual. Ini saya melakukan create view data sewa kamar. Ini nama tabel view-nya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.